Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji firman-firman Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji kalam-kalam Allah taala yang kita dengar, yang kita dapatkan, yang kita pelajari lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima pertama kali ayat-ayat tersebut dan menyampaikannya turun-temurun lewat para sahabat, lewat lisan sahabat, lewat lisan para tabi'in, lewat lisan para tabi'in dan seterusnya sampai nyampe kepada kita saat ini. Maka apa yang kita baca sekarang ini, Al-Qur'an yang kita lantunkan sekarang ini melalui proses yang sangat panjang dengan riwayat yang sangat panjang, ya, dengan riwayat-riwayat yang sangat panjang, tapi apa yang keluar lewat lisan Nabi dengan apa yang kita baca sekarang ini sama persis. Bismillahirrahmanirrahimnya Nabi dengan Bismillahirrahmanirrahimnya kita sama, pelafatannya sama, cara bacanya sama, cara bacanya sama persis seperti yang kita lantunkan sekarang ini, dengan kurun waktu perbedaan 1400 tahun, tapi tidak ada yang berubah sama sekali dari ayat-ayat Allah, dari firman-firman Allah. Dan sekarang kita nyampe di ayat yang ke-27, di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Jadi di ayat ini adalah ayat permulaan, ayat permulaan, walaupun masih ada sangkut pautnya dengan kisah Ashabul Kahfi, masih ada sangkut pautnya dengan cerita sebelumnya, tapi ini adalah penutup, penutup dari kisah sebelumnya, dan yang selanjutnya ini penuh dengan pembelajaran hidup, pembelajaran cara berpikir, pembelajaran seperti apa memposisikan diri di antara orang-orang, di antara sesama manusia bersama. Ketika kita duduk bersama mereka, ngaji bersama mereka, bergaul dengan mereka, patokan apa yang pertama kali harus kita miliki dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat ini Allah taala mengatakan watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah wahai Muhammad, bacalah ayat-ayat yang telah turun kepadamu itu, rutinkanlah untuk membaca. Bacaan terus dan bacalah terus, kamu akan selalu menemukan perkara yang baru di dalam firman-firman tersebut. Makanya para ulama mengatakan kalau kita pengen Allah Ta'ala itu bicara dengan kita, bacalah Al-Quran. Karena setiap orang, setiap insan, setiap kepala, setiap akal, setiap orang yang punya akal, ketika mereka membaca Al-Quran, mereka bisa menafsirkannya dengan keadaan dirinya masing-masing. Makanya salah satu mukjizatnya Al-Quran itu akan selalu sesuai dengan masa manapun, dengan zaman manapun, dibaca oleh siapapun, mau itu anak kecil, mau itu anak remaja, mau itu orang tua baru, orang tua baru ini umur 20-an, cocok 30-an, cocok 40-an, tambah cocok 40, 50, 60 ke atas itu sudah sepantasnya bagi mereka untuk punya porsi,
berdua-duaan dengan Al-Quran dengan porsi yang banyak. Kenapa kok seperti itu? Makanya salah satu hal yang menjadi hikmah kenapa kok Nabi Muhammad itu diutus kepada umat manusia itu di usia 40, karena usia 40 ini adalah usia puncak kematangan akalnya seseorang, puncak pemahaman diri dari seseorang. Orang kalau sudah masuk usia 40, bahkan para ulama mengatakan kalau ada orang masuk usia 40 kok kebaikannya masih lebih sedikit ketimbang keburukannya, waktu 24 jamnya dia ini masih lebih banyak buruknya atau lebih banyak lalainya, lebih banyak ndak kanggene, lebih banyak mulghahnya. Mulghah itu sia-sianya itu masih lebih banyak, maka itu pertanda kalau jalan di akhiratnya dia itu petang, suram, sulit. Kalau usia 40 ke atas ini masih dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau usia 40 tahun, dia porsi kebaikannya itu sudah stabil, istilahnya lebih banyak dibandingkan keburukan yang istilahnya keburukan sudah hilang dan dia kondisinya dia cuma tinggal kebaikan atau lalai-lalai yang istilahnya leha-leha, bukan untuk kemaksiatan tapi lalai yang di situ ndak ada isi maksiatnya, nggak ada isi maksiatnya. Maka insya Allah di akhiratnya dia akan menuai atau memanen perkara-perkara yang baik. Jadi para ulama mengatakan kalau kita pengen Allah Ta'ala berbicara kepada kita, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, punya masalah baca Al-Quran, niat buka Al-Quran, niat nyari jalan keluar dari apa yang terjadi kepada kita, buka secara random. Buka Al-Quran itu secara istilahnya ndak usah milih halamannya, tapi langsung kita buka, langsung kita baca ayat atau halaman yang kita lihat, mata kita misalkan kita melihat langsung yang sebelah kanan, kita baca yang sebelah kanan, baca, pahami maknanya, tadaburi maknanya, insya Allah itu adalah jawaban dari apa yang seharusnya kita ambil, langkah apa yang harusnya kita ambil, insya Allah itu adalah jalan keluarnya. Istikharah. Jadi Quran itu kita niatkan buat obat bisa, diniatkan untuk ruqyah bisa, diniatkan untuk nenangkan hati bisa, diniatkan untuk nyari jalan keluar bisa. Masalah apapun, ketika kita pengen Allah Ta'ala ini ngasih jawaban kepada kita, baca Al-Quran. Tapi kalau kita yang pengen ngomong sama Allah Ta'ala, pengen curhat, pengen ngobrol, atau pengen sekedar deket-deketan sama Allah Ta'ala, maka sholatlah. Karena sholat itu penyambung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, watslu, ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ketika membaca Al-Quran gak akan pernah lupa, gak akan pernah lupa. Nabi Muhammad yang gak bisa baca, gak bisa nulis, tapi disuruh membaca. Watslu, utslu itu artinya tilawah. Tilawah itu tidak harus baca ada tulisannya. Kalau tiroah, makanya kalau kita belajar baca Al-Quran itu tulisannya qiraatul Quran. Ayo kita belajar qiraah. Iqra, buku jilid yang pertama kali keluar metode pembelajaran namanya Iqra, belajar baca yang namanya Iqra itu qara'a yaqra'u, kalau bahasa Arabnya itu baca yang ada tulisannya. Baca, ini tulisannya kita baca, itu namanya qiraah. Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan menggunakan kalimat watslu, utslu, tala yatslu, lantunkan Al-Quran. Mau kamu melantunkannya pakai baca ataupun tidak pakai baca, istilahnya apa yang kita hafal kita baca, yang penting punyalah kalian sebagai orang muslim, harus punya waktu berduaan sama Al-Quran, harus punya dari 24 jamnya kita itu harus ada porsi bacaan Al-Quran kita. Para ulama mengajarkan paling enggak kalau orang-orang yang ada di zamannya Nabi, para sahabat-sahabatnya Nabi, mau itu laki-laki ataupun perempuan, rata-rata ngatamin Al-Quran itu seminggu sekali.
Rata-rata menghatamkan Al-Quran itu seminggu sekali. Kalau Rasulullah SAW ngatamin Al-Quran itu 3 hari sekali. Jadi Nabi ngatamin Al-Quran sehari itu 3 hari 1 kali khutmah. Berarti 1 harinya berapa? 10 juz yang dibaca. Wah, apa enggak ada? Wah, apa orang ya? Jadi sehari 10 juz. Tapi kalau rata-rata para sahabat, rata-rata para sahabatnya Nabi itu seminggu sekali menghatamkan Al-Quran. Lek ndak iso, istilahnya umumnya para ulama, umumnya orang-orang ahli ibadah, umumnya orang-orang soleh itu berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Berarti sehari satu juz. 1 juz itu kalau orang yang lancar ngaji setengah jam selesai. Lek sik rodok blekak-blekuk nggih sak jam lah atau 45 menit. 1 juz itu selesai dalam waktu 45 menit. Istilahnya kalau misalkan kita masih belum mampu juga, saya masih baru berubah, saya masih baru belajar ini ngakur sama Islam ini barusan ini deketnya ini. Sik tas ko jahiliyah sik tas melbune. Nggih, melbu Islam tenanane sik tas. Gimana ini? Nggih, yang penting baca. Nggih. Mau itu sehari seayat, mau itu sehari 2 ayat, mau itu sehari sak lembar, mau itu surat yang sama silahkan. Nggih. Mau itu surat yang sama silahkan. Misalkan wes sedino pokoknya aku harus baca Yasin. Nggih. Sehari itu harus ada baca Yasinnya. Sehari itu harus ada baca Al-Muluknya misalkan. Yasin seurung iso Al-Muluk yang lebih pendek atau Ar-Rahman nggih. Atau nek ndak ono kulhu nggih. Kulhu neng sholat iyo Kak. Iya, tapi sendirikan istilahnya. Nggih, sendirikan di luar sholat ngambil porsi mlebu neng tahlil ndak apa-apa wes. Nggih. Wes nyari alasan. Sing penting apa? Ada porsi baca Al-Qur'an. Kenapa sih kok seperti itu? Karena Al-Quran ini satu-satunya bacaan, satu-satunya bacaan yang akan tetap bisa kita baca sampai ke dalam surga. Di surga ya enake wong maca Quran, maca novel ndak ada. Baca komik apa lagi ndak ada. Di surga itu adanya cuman orang ya, salah satu bacaan yang masih Allah Ta'ala langgengkan untuk dinikmati oleh para penduduk surga itu adalah membaca bacaan Al-Quran dan juga mendengarnya. Dan juga mendengarkannya. Bahkan para ulama menyebutkan Rasulullah SAW itu ada rutinitas yang dilakukan Nabi di dalam surga, yaitu beliau bikin kumpulan untuk memperdengarkan Al-Quran kepada para penduduk surga. Semoga kita masuk wong sing melok rutinan orang yang baca rutinan tersebut. Bahkan para ulama mengatakan yang dibaca sama Nabi di dalam surga dan diperdengarkan, dinikmati oleh telinga-telinga mulia para penduduk surga itu surat Toha. Itu surat Toha. Habib Segaf guru saya itu salah satu mujahadah yang beliau istilahnya agak ditekankan kepada anak-anak yang beliau ajarkan itu untuk membaca surat Toha setiap malam. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita rutin baca surat Toha dengan harapan nanti ngumpul sama Toha, dengar bacaan surat Toha dari lisannya sang Toha. Nabi Muhammad namanya Toha. Salah satu julukannya beliau adalah Toha. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Jadi tilawahlah untuk bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, sempatkanlah untuk selalu membaca Al-Qur'an. Dikatakan Sayyidah Ummu Salamah, salah satu istrinya Nabi, pernah mengatakan kana qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qiraatan mufassaratan harfan. Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Qur'an tidak pernah tergesa-gesa. Nabi Muhammad kalau baca Al-Qur'an itu qiraah mufassarah. Mufassarah itu artinya orang ketika mendengarkan beliau langsung paham makna dari apa yang beliau baca. Wa harfan, bukan cuman itu, beliau bacanya itu sepatah. Jadi istilahnya orang kalau mau ngitung, oh huruf yang dibaca Nabi sekian, bacaan yang dibaca Nabi itu Nabi sekian. Jadi para ulama, zamannya Rasulullah SAW belum ditemukan yang namanya harokat Al-Quran, belum ditemukan titiknya Al-Quran, belum ditemukan ilmu tajwid, bahkan giginya sin itu tidak ada.
Jadi sin karo shin ini podo, ndak enek gigi, ndak ada titiknya, nggih. Jadi makanya Sayyidah Ummu Salamah ngomongnya seperti ini. Karena qiraatun Nabi mufassaratan harfan. Nabi itu kalau membaca Al-Qur'an itu pelan-pelan, yang seakan-akan orang yang dengar itu langsung paham. Dan bacaannya itu satu huruf. Kalau waktunya panjang, beliau panjangkan, nggih. Bahkan yang disifatkan sama sahabat yang lainnya, Rasulullah itu kalau membaca surat baca Bismillahirrahmanirrahim itu maddan, sukanya manjangkan di mana? Manjangkan di lafaz Allah, manjangkan di lafaz Rahman, mimnya, dan juga Rahim di dalam haknya. Berarti apa? Didawak nih. Maksudnya Rasulullah itu berarti jaga setiap hurufnya, jaga panjang pendeknya bacaan, jaga dengung-dengungnya, semuanya dijaga sama Rasulullah SAW ketika beliau melantunkan Al-Quran. Bahkan sahabat menceritakan bacaannya Nabi ini lebih panjang dibandingkan bacaan sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal istilahnya Rasulullah yang pertama kali dapat Al-Quran, Rasulullah itu yang pertama kali hafal Al-Quran, dan Rasulullah yang istilahnya memahami persis. Istilahnya gini, kalau orang hafal Al-Quran, biasanya kan berbangga dengan kelancarannya. Paling lancar ini, hafal 30 juz paling lancar. Rasulullah ini orang yang paling lancar dengan bacaan Al-Quran. Tapi bacaannya Nabi sama para hufat yang lainnya, sama para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran yang lainnya, itu masih panjangan bacaannya Nabi. Jadi Rasulullah itu bacanya lama, udah terus dicukup, Alhamdulillahirobbilalamin, nggak ada, dibaca satu persatu sama Nabi, secepat-cepatnya Nabi, semua huruf-hurufnya kelihatan, bahkan maknanya itu ditadaburi. Ketika bacaan sabbihisma rabbikal a'la, apa artinya? Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Berhenti Rasulullah di situ, sabbihisma rabbikal a'la, berhenti. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, disempatkan untuk bertasbih. Kenapa? Karena Allah di situ nyuruh bertasbihlah. Maka Rasulullah bertasbih dulu, baru meneruskan ayat yang selanjutnya. Kayak di surat yang itu, alaihissallahu biahkamil hakimin, di akhir ada tambahan doanya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini doa, bukan masuk di dalam ayat. Dan para sahabat semuanya sepakat yang ayat itu alaihissallahu gimana? Alaihissallahu biahkam, bener ya? Biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu yang paling bijaksana di dalam menentukan setiap keputusan? Dijawab sama Nabi Muhammad, bala, benar ya Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya menjadi saksi atas hal itu. Tidak ada satu hukum pun yang lebih adil dibandingkan hukumnya Nabi, dibandingkan hukumnya Allah Ta'ala. Tidak ada kata-kata terbaik sebaik kata-katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat terindah di atas keindahan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saksinya ya Allah, bala, benar, wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini bacaannya Nabi. Jadi ditadaburi. Kalau ndak iso Kak, ndak paham artinya, belajar, belajar, walaupun harus nyempatkan untuk membaca terjemahnya, nyempatkan untuk duduk di kajian seperti ini biar paham. Apa toh baca surat Kahfi ini apa maknanya? Apa maknanya? Apa artinya? Apa pengertiannya? Apa hikmah di dalamnya? Apa hukum di dalamnya? Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk nyampe kepada kita? Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam hati kita? Apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk kita praktekkan? Ini apa? Apa? Watsru ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, apa-apa yang telah aku wahyukan kepadamu, apa-apa yang telah aku turunkan kepadamu. Berarti apa? Ini ayat, ini firman turun dari atas kepada sesuatu yang di bawah. Di atas itu berarti yang paling berhak memerintah, di atas itu berarti yang paling berhak menentukan, yang di atas itu yang paling ngerti seperti apa yang terbaik bagi apa yang di bawah.
buat selu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kita kan pengen punya pemahaman, punya muamalah sama Al-Qur'an ini lebih, punya muamalah sama Al-Qur'an ini yang sampai ngerasuk seperti cerita-cerita para sahabat-sahabatnya Nabi yang bahkan rela ndak mau mutus, karena beliau ini eman ndak mau mutus ayat-ayat Al-Qur'an, rela kepanah sampai 3 kali panahan itu beliau tidak berhenti dari sholatnya. Sayyidina Abbad bin Bishr, salah satu sahabatnya Nabi yang katanya Sayyidah Aisyah tidak ada yang ngalahkan dari kalangan Ansor itu dari segi keimanannya, dari segi keislamannya lebih daripada Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Mu'ad, ada lagi namanya Usaid bin Hudair, ada lagi yang ketiga namanya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini dikatakan pernah suatu hari beliau itu ikut perang sama Nabi, pulang dari peperangan namanya perang Dzatur Riqa, nyampe istirahat di satu bukit. Istirahat bikin kemah-kemah, sama istilahnya orang muslim semuanya bikin kemah-kemah. Terus setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, siapa ini? Malam ini siapa yang mau jaga di depan pintu gerbang? Di perbatasan ini siapa yang bagian jaga malam ini? Maka Abbad bin Bishr ngacung, saya ya Rasul, tak saya dulu sama sahabat saya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, kita berdua yang akan menjaga malam ini. Oh baik, akhirnya sahabat semua istirahat. Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir ini berdua jagain perbatasan, jagain pintu masuknya ke golongannya orang-orang muslim. Maka dikatakan waktu itu nanya, ini berdua ngobrol lagi, sapa saiki sing Joko? Aku disa, saya dulu apa kamu dulu? Katanya Ammar, tak aku dulu aja. Tak aku yang jaga, kamu tidur. Aku yang jaga, kamu tidur aja. Ini habis perjalanannya bukan perjalanan yang kayak perjalanannya kita numpak mobil AC, mau ngelak sewayah-wayah mampir Indomaret, mau lapar sak wayah-wayah ada warung. Ini di padang Sahara. Setelah peperangan pasti luka-luka sak badan. Maka dikatakan Ammar bin Yasir waktu itu saking capeknya, dia yang harusnya jaga itu berarti berdiri sama ngeliati kayak gini. Saking capeknya ngantuk keturun. Sedangkan Abbad bin Bishr ini ketika Ammar mengatakan, ya sudah aku dulu yang jaga, dia bukannya tidur, ya wes lek gitu aku tak sholat. Aku tak sholat dan ndak gemen-gemen. Sholat yang dibaca ndak kayak kita sholat witir wes bismillah, surate kulhu, Anas, Al-Falaq, langganannya kita kan itu Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lali sing liyane sampean. Ini ketika berdiri setelah Fatihah yang dibaca surat Kahfi. Yang dibaca surat Kahfi setengah juz lebih. Yang dibaca surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Dibaca beliau sampai pertengahan surat, sampai pertengahan surat. Nah ternyata musuh ini tadi, musuh orang-orang kafir ini ketika Rasulullah sudah dapat kemenangan, pulang mau balik ke Madinah, ternyata ada beberapa pasukan yang nguntit. Orang kafir ini ada yang nguntit. Begitu ngelihat pasukannya Rasulullah lagi istirahat, ngelihat di bagian pintunya ini penjaganya lengah, sing bagian jogo keturun, sing sitoke sholat, dipanah dari tempatnya, jeleb kena lengannya paling atas, berhenti, dijabut, neruskan sholat, jeleb kena pahanya, dijabut, neruskan sholat, jeleb kena sininya yang kiri, dijabut, neruskan sholat. Bayangkan, lah dia semaput gitu, selayu. Istilahnya kalau kita, dikatakan waktu itu, ini berarti ini nggak mungkin kan? Yang mana ini nggak mungkin orang Muslim. Maka ini mesti orang kafir. Maka beliau mengatakan waktu itu dicepatkan sholatnya, langsung salam, dibangunkan Ammar bin Yasir untuk manggil para sahabat, bangunkan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan waktu itu beliau mengatakan, Abbad bin Bishr ini sempat-sempatnya mengatakan, kalau bukan karena aku takut keselamatannya Nabi, keselamatannya umat muslim yang lainnya, aku mendingan badanku penuh dengan anak panah ketimbang memutuskan baca surat Al-Kahfi.
Ini Abbad bin Bishr, ada apa dengan hatinya sama Al-Quran? Ada apa dengan imannya sama Al-Quran? Ada apa dengan dirinya, jiwanya, rohnya? Kok bisa seperti itu muamalah sama Al-Quran? Paham sama makna ini. Watslu ma'uhya. Paham siapa yang nyuruh baca. Paham seperti apa bacaan yang dibaca dan apa yang akan didapatkannya ketika membacanya nanti di akhirat. Ngerti betul. Dan itu bukan cuman di mulut, bukan cuman di mulut, tapi merasuk sampai ke dalam rohnya yang paling dalam. Watslu. Kita tidak mau kebagian dari orang yang baca Al-Quran, rugi. Kita tidak mau masuk di dalam golongan yang punya rutinitas baca Al-Quran, rugi. Rugi serugi-ruginya di akhirat, nyesel senyesel-nyeselnya. Baca, baca walaupun semampu kita. Istilahnya aku isone sak lembar, aku bisanya seayat. Dan Rasulullah dari sekian banyak cara aturan dari baca Al-Quran itu, Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ma afdolul amal, amal yang paling afdol ini apa ya Rasul? Katanya Rasulullah, keadaan terbaik, amal yang terbaik itu adalah al-halul murtahil, keadaannya orang yang bepergian, istilahnya nyampe berangkat lagi, nyampe berangkat lagi, nyampe berangkat lagi. Sahabat heran, apa ya Rasul? Keadaannya orang berangkat balik lagi, berangkat balik lagi itu seperti apa? Orang yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir, hatam di waktu yang sama, langsung buka awal surat lagi. Nah, kalau kita lihat orang-orang ketika hataman Al-Quran sampai ke surat An-Nas, nggak terus Shadaqallahul Adzim baca doa hataman, kan enggak, langsung dilanjutkan baca surat Fatihah. Setelah itu baca surat Alif Lam Mim, baca surat Al-Baqarah 5 ayat pertama itu tadi. Setelah itu ayat kursi, terus akhir surat Al-Baqarah. Ini diajarkan sama Rasulullah SAW untuk mensifati tadi halul murtahil, keadaannya orang yang pulang, nyampe berangkat lagi, nyampe berangkat lagi, nyampe selesai dari akhir surat dari Al-Quran, tapi langsung baca yang. Jadi kalau kita hataman, kalau kita punya rutinan ngatamin Al-Quran, begitu nyampe surat An-Nas, jangan Shadaqallahul Adzim di situ, langsung buka Fatihah. Langsung buka surat Al-Fatihah, biar kita nanti neruskan lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Ini keadaan terbaik dari seorang pembaca Al-Quran, pelantun Al-Quran. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Satu bacaan yang tidak akan pernah tergantikan, tidak ada gantinya dengan bacaan-bacaan apapun, dengan bacaan-bacaan apapun. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kamu tidak akan pernah tersesat. Kalau megang sama Al-Quran tidak pernah tersesat, tidak pernah salah. Orang baca Al-Quran itu tidak pernah salah. Ketika ada sahabat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, orang yang baca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, tajwidnya benar, bacaannya indah, katanya Nabi, ma'asafaratil kiramil barara. Orang ini di sisi Allah Ta'ala derajatnya sebanding sama para malaikat pencatat amal, sebanding sama para malaikat. Saya kalau melihat para hafidhoh, ngelihat keadaannya orang-orang yang hafid Al-Quran, yang hafal Al-Quran, saya istilahnya sampai ke tingkat ini bukan manusia, ini malaikat. Orang-orang pembaca Al-Quran bukan manusia, mereka itu malaikat. Bayangkan kalau kita di kampung dalam ini ada rutinan hataman Al-Quran, ngarani hataman, kita ngundang hafidhoh ke rumah, ngatamin Al-Quran di majelis, ngatamin Al-Quran di majelis. Mereka datang habis subuh sekitar jam 5 atau setengah 6, duduk untuk baca Al-Quran itu sampai jam 12 siang, sampai jam 1 siang. Nanti pergi paling sarapan, nanti duhaan, atau sekedar wudhu pas ngantuk, balik lagi ngaji lagi. Wong iki dudu menungso, malaikat. Kalau kita istilahnya maca Quran 2 juz 3 juz mungkin baca Al-Quran sendiri loh, didep dalam satu majelis baca 1 juz 2 juz iki wis panggah kurang pirang halaman iki. Mlebu juz 2 kurang pirang halaman.
Ini ndak mereka. Nggih. Makanya nggak heran kalau Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengatakan ma'asafaratil kiramil bararah, setara sama para malaikat itu setara. Nggih. Makanya jangan main-main sama para hafidho. Jangan main-main sama para penghafal Al-Qur'an. Kalau bukan karena mereka, nggih. Kalau bukan karena mereka, ndak ngerti awake dhewe azab apa yang akan ditimpakan oleh Allah taala kepada kita. Nggak ngerti apa yang akan paku-pakune donya. Nggih. Mereka sama kiamat akan hilang bersamaan. Nggih. Jadi kiamat nggak akan terjadi ketika masih ada penghafal Al-Qur'an. Nggak akan terjadi ketika masih ada orang-orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Qur'an 30 juz, semuanya ada di dalam diri mereka, nggak akan. Saya aman. Jadi lanjutkan melihat hafidho. Atuh si kiamat. Atuh si kiamat. Ini hafidho. Tapi Rasulullah juga mengatakan wa man qara al-Qur'an, barang siapa yang baca Al-Qur'an wa huwa yatata'ta. Yatata'ta itu terbata-bata. Sing salah-salah, sing dawa dindekne, sing ndek didawakne, brengenge salah-salah dan lain sebagainya. Katanya Nabi lahu ajron. Orang itu kalau membaca Al-Qur'an pahalanya 2. Pahala karena baca Al-Qur'an dan pahala karena bersusah payah membaca Al-Qur'an. Pahalanya double dibandingkan orang yang lancar tapi tidak moco-moco Qur'an. Wes lancar tapi tidak baca Al-Qur'an, ini kan nyapo ya. Walan tajida min dunihi multahadah. Enggak akan ada kesesatan, tidak akan ada penyimpangan, tidak akan ada yang salah. Satu ayat pun, bukan cuma satu ayat, satu huruf pun di dalam Al-Qur'an tidak ada yang salah sama sekali. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini pembelajaran besar ini. Pembelajaran besar bagi setiap manusia di dalam menata pikiran, di dalam menata hati ketika bersosial. Ketika bersosial, ketika kita duduk bersama-sama. Ini Nabi Muhammad sampai ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang menghabiskan siang dan malamnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa tamu, kedatangan beberapa orang yang punya keinginan untuk masuk Islam, termasuk diantaranya petingginya namanya Uyainah bin Hisin, Uyainah bin Hisin wa ashabu. Jadi kalau kita ngomongnya lek perempuan, ini geng sosialita ini datang sama Nabi. Gengnya orang-orang petinggi, orang-orang kaya-kaya, para tujar, para pedagang-pedagang sukses, orang-orang yang punya harta banyak. Orang punya harta banyak ini biasanya kelambine yo api, kendaraannya yo api, ambune yo wangi, gitu. Seperti itu kan keadaan mereka. Dan ini Uyainah bin Hisin ini belum masuk Islam. Sebelum masuk Islam datang sama rombongannya, dan memang sifatnya orang kaya-kaya ya mesti di dalam hatinya ada rasa congkak, ada rasa punya lebih daripada yang lain, lebih tinggi, lebih keren, ya kan? Lebih keren, lebih bergengsi. Ini datang kepada Nabi ketika dia masuk ke dalam masjid, ketemu para ahlus suffah, ketemu para fuqaranya orang muslim, orang-orang fakirnya muslim, termasuk diantaranya yang ditemui langsung waktu itu sama Uyainah ini Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman ketika papasan sama Uyainah, Uyainah ini nyium aroma enggak sedap dari badannya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman itu omah ndak duwe, kerjaannya cuman di masjidnya Nabi, sholat, ngaji, belajar, sholat, ngaji, belajar, ndak mikir kerjaan, ndak punya istri, ndak berumah tangga, istilahnya ndak punya harta yang seperti itu, ndak punya. Akhirnya keciuman aroma yang ndak enak dari tubuhnya Sayyidina Salman, maka Uyainah ini begitu masuk, kelihatan Sayyidina Salman diginikan, disikut, disikut sampai jatuh, dan dia mengatakan tanah, minggir, wong kere minggir. Dia ngomong seperti itu. Setelah itu ngomong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, jadikan lana majlisan walahum majlis. Jadi kalau kamu bikin majlis,
wong sugih-sugih aja digabung ya karo wong kere-kere. Nah, kita ndak tahan sama aromanya mereka. Kita ndak tahan sama baju jeleknya mereka. Kita ndak tahan sama keadaannya mereka, ini kita ndak tahan. Kalau kamu pengen kita masuk Islam, ini kita ini orang-orang yang kalau kita masuk Islam ini sak kaum semuanya masuk Islam. Saya kalau pulang, saya masuk Islam, maka nanti kaum saya akan masuk Islam. Ini petinggi yang ini, pejabat ini, kalau masuk Islam ini kaumnya juga bakalan masuk Islam. Nah, sendirikan ya. Jadi bikin majelisnya orang elit, nggih. Bikin majelisnya orang kaya-kaya sendirikan, wahai Muhammad. Maka turun ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan langsung dikatakan oleh Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, sabarlah kamu untuk selalu setia bersama orang-orang yang hanya menghabiskan waktu mereka siang malamnya untuk zikir kepada Allah Ta'ala, yuriduna wajha, dan mereka adalah orang-orang yang paling tulus di dalam ibadahnya, paling tulus di dalam muamalahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu terlena dengan pandangan orang-orang yang seperti itu. Istilahnya ihbis nafsaka ala ma yukrihuhu ghairuk. Jadi jagalah jiwamu wahai Muhammad, jagalah hatimu wahai Muhammad, jangan sampai kamu memandang sesuatu itu dari dohirnya. Jangan sampai memandang sesuatu itu dari dohirnya. Mau itu orang miskin dengan pakaian seadanya mereka, dengan aromanya mereka yang tidak enak, jangan sampai kamu istilahnya menyingkirkan mereka atau tidak terlalu peduli sama mereka dan lebih memprioritaskan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang berharta. Jangan sampai wahai Muhammad. Mendingan kamu sabar sama orang-orang yang seperti ini. Mendingan kamu duduk sama orang-orang yang seperti ini. Kalau mereka kalau syarat masuk Islamnya mereka harus punya, istilahnya Rasulullah punya majelis sendiri untuk orang fakir, punya majelis sendiri untuk para agniya, untuk orang-orang kaya. Allah Ta'ala tidak butuh sama Islamnya mereka. Allah Ta'ala tidak butuh sama sholatnya mereka. Allah Ta'ala tidak butuh sama zakatnya mereka. Allah Ta'ala tidak butuh sama orang-orang yang masuk Islam dengan hati yang semacam itu. Makanya Rasulullah ketika turun ayat ini, ketika turun ayat tersebut, Nabi Muhammad sampai mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di antara umatku ini, Allah Ta'ala sudah memilihkan secara langsung kepada siapa saya harus bersabar untuk duduk bersama mereka. Bukannya orang kaya-kaya yang istilahnya diharapkan nanti kalau orang kaya masuk Islam nanti dengan hartanya bakalan bisa bikin masjid, bakalan bisa bikin sekolahan, bakalan bisa bikin ini itu. Enggak, itu enggak diharapkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk Nabi lebih memilih duduk sama orang-orang yang semacam ini. Kalau mereka memang mau masuk ke dalam agama Islam, kalau memang mereka mau duduk di majelisnya Rasulullah SAW, mereka yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan majelis tersebut. Mereka yang harus menyesuaikan. Makanya penyesuaian ini tidak bisa orang miskin disuruh menyesuaikan sama orang kaya, ini tidak bisa. Jadi orang tidak punya disuruh menyesuaikan sama orang kaya. Jadi tidak mungkin. Kalau misalkan ada majelis atau ada sesuatu apapun, terus orang-orang kayanya memerintahkan sama orang-orang miskinnya untuk menyesuaikan sama gaya hidup mereka, ini nggak mungkin. Yang ada, kalau kita mau membenahi umat, yang ada orang kayanya yang harus menyesuaikan sama orang tidak punya. Orang kayanya yang harus menyesuaikan sama orang tidak punya. Misalkan contohnya, misalkan kita mau bikin kajian, mau bikin majelis, mau bikin majelis. Setelah itu yang ngumpul, ada orang tidak punyanya, ada orang punyanya, ada orang miskinnya, ada orang kayanya. Setelah itu orang-orang yang istilahnya ndak tek duwe biasanya merasa minder ketika ngelihat apa yang dikenakan sama orang-orang kaya. Wis kuwi kelamine regane 3 juta, 4 juta, 5 juta, Nggak bisa kita, Bu, kembaran seragam ya.
regane berapa Kak? 5 jutaan. Nggak bisa, nggak bisa yang disesuaikan buat istilahnya levelnya orang kaya ini nggak bisa. Orang kayanya yang harus menyesuaikan sama orang miskin. Abah saya pernah, sebelum beliau wafat itu beliau sempat sedih, sama keadaan kita umat NU ini, orang-orang Nahdlatul Ulama yang biasa yasinan, biasa tahlilan, biasa yasinan, biasa tahlilan. Itu kan yasinan tahlilan ketika keluarga kita ini meninggal ini kan kayak sudah seakan-akan wajib, ya kan? Seakan-akan sudah wajib. Bahkan sebagian besar rela sampai ngutang-ngutang demi bisa nahlili dari hari pertama sampai hari keempat, ke-40, sampai utang sana, sampai utang sini. Padahal keluarga yang meninggal ini sebelumnya sakit parah dengan makan biaya yang besar, masuk rumah sakit sekian lama, obatnya mahal-mahal, meninggal, istilahnya mereka ini sudah menderita begitu lama, menderita secara finansial, menderita juga sampai ke tingkat kehilangan orang yang tercinta, diberi sama kewajiban untuk tahlilan selama 40 hari berturut-turut. Niki menggeh-menggeh. Ini mesti menggeh-menggeh. Ini jadi, dan ini sudah menjadi sesuatu yang tidak sehat. Ini amaliyah menjadi amaliyah yang tidak sehat. Gimana ini? Kalau kita pengen merubah keadaan, misalnya orang-orang tidak punya ini, biar istilahnya tidak terbebani dengan hal tersebut, ini gimana caranya? Orang kaya-kayanya yang harus mencontohkan. Nyontohin dengan cara apa? Nyontohin dengan cara bikin tahlilan secara sederhana. Kalaupun misalkan kita ndak istilahnya masih pengen ini rutinan bagus, ini istilahnya yasinan tahlilan itu sesuatu yang bagus, doakan, isinya sedekah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai hal yang kan sunnah nggih boten, iya kan? Wajib apalagi? Ini bukan hukumnya bukan wajib, juga sunnah juga enggak, tapi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, dan eman-eman kalau dihilangkan 100%. Kata abah saya, ini orang kaya-kayanya yang harusnya nyontohkan. Tahlilan aja 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah itu ditutup. Ditutup, kalau pengen lagi nanti 7 harinya. 7 harinya bikin gelaran lagi. Habis itu ditutup lagi. Baru hari ke-40 bikin lagi. Itu pun dengan biaya yang seadanya. Ndak usah kudu enek lempere, kudu enek gedange, kudu enek apeme, kudu enek iki. Harus ater-ater, harus nggak usah, Jadi sesederhana mungkin, sesuai kemampuan yang sekiranya tidak memberatkan. Dan ini yang bisa nyontohkan orang-orang yang kaya yang ada di sekitaran tempat tersebut. Jangan dihilangkan, eman-eman. Terus nggak usah yasinan tahlilan bid'ah. Sedikit, bubar ini. Jadi jangan dihilangkan, tapi persepsinya yang harus dipahami. Ini bukan sesuatu yang wajib, ini bukan sesuatu yang harus. Kalau misalkan mampu silahkan bikin, kalau tidak mampu, bikin sesuai budget, sesuai budget. Jangan abis itu sampai nyontohin, tidak usah tahlilan ngundang uang, keluarga aja sekedar ngeluarkan teh, kue-kue, jajan-jajan sama. Misalnya karena niatnya tahlilan ini kan biar suasananya rumah ini regeng, biar orang-orang yang ditinggal wafat ini terhibur, gitu. Ini saya bahkan bayangkan, misalkan kita kepaten, misalnya keluarga kita ada yang meninggal, terus ndak enek tahlilan, stres, stres kita, karena istilahnya, mati, koyok. Orang mati dikafani, disolati, dikuburkan, bernu wis, anak putune dum warisan, kan kayak apa, istilahnya ini manusia, ini orang tercinta kita pengen ngirimkan yang terbaik untuk dia, kita pengen ngasih yang terbaik untuk beliau ini. Jangan sampai dihilangkan, jangan dipupuskan, tapi dilakukan sesuai dengan keadaan yang kita mampu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.